Aku pergi ke konferensi Wulin. Niatku cuma mau numpang makan gratis. Ternyata, pemimpin aliansi Wulin di atas panggung adalah mantanku. Pemimpin sekte iblis yang membuat onar di bawah panggung adalah mantanku. Sponsor yang duduk di baris pertama. Orang terkaya di kekaisaran, juga mantanku. Bahkan kepala kepolisian 6 gerbang yang bertugas menjaga ketertiban di sebelah. Juga mantanku. Iblis, serahkan Shen Wuyu, kalau aku tahu dia di mana. Apa aku masih akan datang ke sini? Seperti yang diharapkan dari si hantu gentar. Bisa membuat dua pendekar terhebat dunia persilatan cemburu. Iya. Tadi aku bahkan melihatnya sedang mencuri makanan di sebelah sana. Sepertinya aku tidak bisa makan lagi di sini. Saatnya kabur. Hei, yang lagi makan kaki babi itu, bayar dulu tagihannya, 3.000 tael. Jangan lari. Akulah Shen Wuyu, yang dijuluki si hantu gentar di dunia persilatan. Bukan karena kungfuku hebat, tapi karena aku larinya cepat. Saat ini, aku sedang dikejar-kejar oleh 4 mantanku. Berhenti. Wuyu, berhenti. Kulihat bagaimana kau akan lari sekarang. Siapapun yang menangkap wanita itu, hadiahnya 10.000 tael perak. Gawat, kenapa ini jalan buntu? Kali ini, riwayatku benar-benar tamat. Wuyu, kenapa kau lari? Lari saja terus. Dasar tak punya hati. Utang harus dibayar. Itu sudah hukum alam, dasar pencuri hati. Kau ditangkap. Para ksatria sekalian, bisa kita bicarakan baik-baik. Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. 3 tahun lalu, kau bilang mau pergi membeli daun bawang. Lalu kau menghilang begitu saja. 2 tahun lalu, kau bilang makanan di sekte iblis tidak enak. Kau turun gunung untuk membeli ayam panggang. Dan tidak pernah kembali. 1 tahun lalu, kau membantuku mengurus pembukuan. Lalu kabur membawa 30 juta tael perak. Setengah tahun lalu, kau kabur dari penjara dan masih sempat menggambar kura-kura di dokumen resmiku. Apa kau ini masih muda, gegabah, dan tidak tahu aturan? Kembali dulu ke keluarga Su, bekerja untuk melunasi utang. Kembali ke penjara langit dan membusuklah di sana selamanya. Dia adalah orang dari aliran lurus. Hantu ini adalah urusanku, akulah sang gadis suci dari sekte iblis. Selagi hidup, dia adalah milikku. Jika mati, dia akan menjadi hantuku. 2 orang kere. Kalau tidak punya uang, jangan dekati perempuan. Aku tawarkan 100.000 tael. Iya, tahu kok kamu kaya. Identitas dan lain-lain. Pihak istana sedang menyelidiki kasus, semuanya yang tidak berkepentingan, menyingkir. Keparat, terima seranganku ini. Jurus 4 mustika. Minggir sana. Hehehe, ayo terus berkelahi. Dengan hormat, saya pamit undur diri. Hah, kenapa orang yang kukenal lagi? Pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, juga mantan pacarku. Ada yang membayar 50.000 tael untuk kepalamu. Siapa yang memesannya? Pasti 4 bajingan bau itu. Katanya, jika tidak bisa mendapatkan Ye Xiao, hancurkan saja dia. Ini urusan pribadiku. Sekali order diterima, harus diselesaikan. Orang ini benar-benar berani menyerang, ya. Dulu aku pernah pacaran dengannya selama 3 hari. Alasan putusnya adalah dia suka tidur sambil memeluk pedang. Hidungku hampir saja terpotong olehnya. Bukankah kau hanya peduli pada uang dan bukan pada orangnya? Bagaimana kalau aku bayar 100.000 tael untuk membeli nyawaku sendiri? HMPH, kantongmu bahkan lebih bersih dari wajahmu. Kau mau bayar pakai apa? Di dalam sini ada peta harta karun dari dinasti sebelumnya. Berapa nilainya? Serahkan pada negara. Siapa cepat, dia dapat. Sekumpulan orang bodoh. Aku kenal betul lubang anjing ini. Dulu aku pernah melewatinya sekali untuk kabur dari perjodohan paksa dengan Gu Qingfeng. Aku akhirnya bebas. Aduh, kenapa ada tembok di tengah jalan? Murid utama kuil Shaolin, Wu Chen, mantanku. Amitabha. Nona Dermawan, semoga Anda baik-baik saja. Salah orang, sampai jumpa.
Lautan penderitaan tiada batasnya, kembalilah ke jalan yang benar. Utang cinta di masa lalu, sudah saatnya kita selesaikan. Guru, seorang biksu tidak akan berdusta. Hubungan kita itu murni hubungan antara tabib dan pasien. Kau yang mengintip aku mandi. Diam, itu tidak disengaja. Kau juga mencuri jubah biksuku. Itu karena aku kedinginan. Kau bahkan menato gambar babi di punggungku, kan? Habislah riwayatmu. Beraninya menggunakan tipu muslihat untuk membodohi kami. Guru, tolong selamatkan nyawaku. Itu lebih berharga daripada membangun pagoda 7 tingkat. Saya hanya menolong orang yang berjodoh. Aku mengandung anakmu. Sialan, dosa besar apa ini? Dan dia seorang biksu, biksu mesum. Aku tidak percaya, aku bukan orang yang sembarangan. Biksu hidung belang ini pantas mati. Berapapun harganya, aku mau nyawa biksu ini. Pancung dia setelah musim gugur tiba. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Nona, jangan mengada-ada. Aku sudah meninggalkan Shaolin selama 3 bulan. Coba kau hitung sendiri tanggalnya. Berani menyentuh wanitaku, cari mati. Berapapun biayanya, habisi dia. Wanita kaya dan aneh ini, benar-benar serius. Saya benar-benar tidak melakukannya. Wah, pemandangan seperti ini langka sekali, hehe. Kita ada di mana? Hah, hari ini sebenarnya hari apa? Kenapa semuanya orang yang ku kenal? Ku dengar, kau mengandung anak seorang biksu. HMPH, memangnya aku. Pangeran ini, kalah dari si botak sialan itu. Bagaimana bisa Anda punya waktu untuk jalan-jalan? Beta datang untuk menangkap seorang buronan. Buronan yang mencuri segel kekaisaran dari istana. Gawat, kantong sutra yang tadi kuberikan pada mereka itu palsu. Segel kekaisaran yang asli ada padaku. Padahal ini mau kujual di pasar gelap untuk bekalku di hari tua. Serahkan, benda itu tidak ada padaku. Kalau begitu, biarkan beta menggeledahmu. Hahaha, hentikan. Hormat hamba, yang mulia. Mohon pangeran jaga sikap. Tidak perlu sungkan. Pangeran ini sedang mengurus urusan keluarga. Kebetulan sekali, pemimpin sekte ini juga sedang mengurus urusan keluarga. Pangeran, wanita ini berutang uang padaku. Nona ini telah memfitnah kesucian biksu ini. Dia adalah buronan istana. Ada yang membayar untuk nyawanya. Apa yang kalian katakan tidak ada hubungannya dengan pangeran ini. Dia adalah permaisuri di kediaman pangeran ini. Anak di dalam perutnya juga milik pangeran ini. Amitabha. Sadu, sadu. Persetan aku peduli siapa kau. Siapapun yang merebut wanitaku harus mati. Iblis asmara Liu Xianyin. Atau hanya mantan. Mereka semua sudah cukup untuk membuat 2 meja mahjong. Shen Wuyu. Apa kau masih ingat Liu Xianyin di tepi Danau Daming? Ingat. Permainan kinmu adalah yang paling merdu. Kau bilang hanya akan mendengarkan aku seorang yang bermain kin. Bukankah kau sempat tuli untuk sementara waktu setelah itu? Ah, itu karena kutukan kaum iblis yang kau pasang padaku. Hari ini, aku akan memakai darahmu sebagai persembahan untuk kin ini. Aku harus berhati-hati. Meskipun gerombolan pria ini saling tidak menyukai, tapi dalam hal membunuhku. Ada yang ingin membunuh, ada yang ingin mengikat, ada yang ingin menangkap, ada yang ingin meniduri. Seluruh harem ini benar-benar kacau balau. Pasukan bayangan kaisar sedang bertugas. Yang tidak berkepentingan, menyingkir.
Titah kaisar tiba. Shen Wuyu berlutut dan terima titah. Kalau ada urusan, cepat katakan. Atas kehendak langit, kaisar menitahkan Shen Wuyu untuk memasuki istana dan melayani kaisar. Kaisar cilik itu. Anak yang usianya masih belasan tahun itu. Jangan-jangan, 5 tahun yang lalu. Saat aku di istana mencuri kue dari dapur kekaisaran. Dan ketika aku hendak pergi, aku sekalian saja memberi makan seorang bocah tampan yang kebetulan lewat. Dia lumayan tampan. Kelak, jadilah pengikut kakak. Anak kecil itu adalah kaisar yang sekarang. Yang mulia, apa maksud Anda? Pangeran, ini adalah titah suci. Nona Shen, silakan. Tuan Kasim, izinkan aku ke atas untuk berganti pakaian. Cepat, cepat. Jangan sampai Yang Mulia menunggu terlalu lama. Situasi ini menarik juga. 8 mantan kekasih. Ditambah para prajurit, kali ini aku benar-benar tidak bisa lari. Tadinya aku ingin menjualnya dengan harga bagus, lalu membeli rumah di Jiangnan. Kemudian memelihara beberapa anjing untuk masa tuaku. Gerombolan mantan ini. Tidak ada satupun yang mudah dihadapi. Dan sepertinya, mereka semua merasa telah aku campakkan. Demi langit dan bumi. Setiap kali putus, aku selalu terpaksa. Ibunya Gu Qingfeng memberiku 5 juta tael perak. Memaksaku untuk pergi. Si Li Qianxing itu, latihannya kacau balau sampai ingin membunuhku selama 7 hari. Su Wanshan menganggapku terlalu lambat menghabiskan uang, jadi dia tidak merasa puas. Kalau caramu begini, kapan keluarga Su bisa bangkrut? Tai Shou, demi menangkap pencuri. Meninggalkanku di alam liar selama 3 hari 3 malam. Ye Xiao, tidak usah dibahas. Dia suka membunuh orang dalam tidurnya. Wu Chen bersikeras agar aku menjadi biksuni untuk menebus dosanya. Tidak perlu kau lihat, istana pangeran ini masih megah, kan? Zhao Wuji, dia ingin. Lupakan. Bawa aku berlayar di atas awan. Lalu Liu Xianying. Dia terlalu berisik, aku ingin bernyanyi untuk didengar langit dan bumi. Kalian mau ini? Siapapun yang berhasil merebutnya, akan kunikahi, HMPH. Rumahku tak akan menyia-nyiakan pengorbanan yang tulus. Sialan, ini penginapan yang baru saja aku renovasi. Ini 10.000 tael, pergi sana. Sialan, kalian harus jaga diri baik-baik. Cepat pergi, serahkan tempat ini pada kami, para bajingan ini. Di saat-saat genting, mereka masih terlihat seperti manusia juga. Astaga, dari mana datangnya? Kakak. Aku, pengikutmu ini, datang mencarimu. Yang mulia, apakah jaring ini kuat? Terbuat dari tenunan sutra ulat langit. Kebal senjata. Apa yang mau kau lakukan? Kabur dari penjara. Hahaha. Panik amat, lihat aku beraksi. Yang mulia, apa kuil Tianchan ini takut api? Hahaha. Cepat keluar, lepaskan. Kau bawa kami lari kemana? Kuil Cheng Huang di ujung jalan. Kenapa harus ke kuil Cheng Huang? Karena di sana ada lubang anjing. Membayangkan para pendekar hebat ini. Pasti lucu melihat mereka merangkak lewat lubang anjing. Silakan semuanya, ladies first.
Wanita didahulukan. Siapa yang berani menyentuh guru dongku? Kau, iblis wanita dari dunia persilatan. Bukankah kau sudah menghilang 10 tahun yang lalu? Ini Wu Yu. Dulu, aku terjebak utang asmara, jadi aku bersembunyi di kuil Cheng Huang ini. Yang di belakangmu ini semua kekasihmu, ya. Wah, murid sudah melampaui gurunya. Gurumu ini dulu cuma punya 5. Sedangkan kau punya 8. Kepung kuil Cheng Huang. Seekor lalat pun jangan sampai lolos. Beraninya kalian membuat onar di wilayahku. Sialan, apa ini? Nenek tua sialan, beraninya kau padaku. Ah, gaya rambutku, hatiku, hatiku. Siapa yang akan menyelamatkan uangku? Ah. Muridku, naik ke perahu. Ah, tolong. Aku tidak bisa berenang. Ah. Airnya beracun. Oh, bukan. Bunga beracun di tubuhku yang mekar. Siapapun yang menyelamatkanku, akan kuberikan 1 juta tael. Ayo cepat. Sungai bawah tanah ini terhubung ke parit di luar kota. Guru, bagaimana guru bisa tahu? Hehe, karena jalur ini aku yang menggalinya. Memang hebat guruku. Akhirnya keluar juga. Semuanya, cepat naik ke darat. Dendam ini harus kubalas. Aku akan meracuni kaisar itu. Uang perakku. Aduh, uang perakku. Biasanya mereka semua merasa paling hebat. Sekarang semuanya jadi seperti gembel, sama sepertiku. Muridku, pilih 1 saja. Hah. Sepertinya tidak baik. Membawa pulang pria sebanyak ini hanya akan boros makanan. Pilih 1 yang terbaik. Yang lainnya, bunuh saja untuk tutup mulut. Tenang, tenang. Aku hanya bercanda. Guru, jangan bercanda. Mereka semua ada gunanya. Pengawal, terapis, mesin uang, penengah masalah, dan yang mengerjakan pekerjaan kotor. Psikolog, latar belakang pejabat, tim penggembira. Bagus, bagus, bagus. Pembagian tugasnya jelas. Semuanya punya bakat luar biasa. Lalu, apa tugasmu? Tugasku ya jadi cantik saja. Sambil sesekali membuat masalah untuk mereka. Nah, saingan lamaku datang juga. Raja Lembah Miao Jiang, Lan Fenghuang. Saingan cintaku nomor 1. Dia pernah mengejar Li Qianxing. Mengejar Gu Qingfeng. Bahkan mengejar Wu Chen. Tapi semuanya gagal. Dia menyalahkan semua ini padaku. Dan memburuku kemana-mana. Shen Wuyu, akhirnya kau tertangkap juga olehku. Kak Lan, lama tidak bertemu. Kulitmu jadi lebih bagus, ya. Dasar kau jalang. Hari ini, akan kubunuh kau. Lalu akan kujadikan semua lelakimu ini sebagai manusia boneka. Lan Fenghuang. Jangan berani-berani kau menyentuhnya. Li Qianxing. Dulu kau meninggalkanku demi wanita ini. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa penguasa terkuat yang sebenarnya. Ini adalah formasi Wangu Sixin. Cepat lari, di belakang ada tembok kota. Di depan ada sungai. Kita lari kemana? Jangan lihat aku sudah bertahun-tahun tidak membunuh. Hah, di saat genting seperti ini, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Buka. Terlambat. Hahaha, kenapa harus aku? Karena tubuhmu beraroma manis. Apa kau tadi diam-diam makan permen? Itu produk perawatan kulit yang terbuat dari madu. Pergi sana, aku punya uang. Akan kuberikan kalian uang. Sekelompok orang tak berguna, nona ini harus turun tangan sendiri.
Jatuh sana kau. Amitabha. Seorang biksu harus berbelas kasih. Wuyu, awas kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Wuyu, sudah berapa bulan? Sudah 3 bulan, kau tidak seharusnya memaksakan diri seperti ini. Biaya gizinya biar aku yang tanggung. Wanita hamil makan sarang burung walet, lada sicuan, dan teripang. Aku agennya, namaku Leike. Laki-laki atau perempuan? Amitabha. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Biksu rendahan ini akan terbang. Itu kaki babi. Bau aneh apa ini? Perutnya penuh dengan kaki babi yang baru saja dimakan. Denyut nadi lemah, bahkan denyut kentut pun tidak ada. Haha, itu murni salah diagnosis. Jadi, kau membohongi kami. Sudah mati, pesanan sudah diterima. Kau jangan gegabah. Meskipun tidak ada anak, tapi kita kan tidak punya perasaan apa-apa. Jadi kau hanya mempermainkan perasaanku sebagai dulong, cukup. Karena tidak ada anak, mari kita bersaing secara adil. Siapa yang punya kemampuan, dia yang akan berkuasa. Ribut-ribut apa kalian? Masalahnya sekarang adalah kenapa Kaisar mau menangkap Wuyu. Karena stempel giok ini. Ini bukan sekadar stempel giok biasa. Kalau begitu, ini apa? Ini adalah kunci harta karun peninggalan dinasti sebelumnya. Di dalamnya tersembunyi kekayaan yang tak terhingga. Apa lebih kaya dariku? 10 kali lipat lebih kaya darimu. Bagus, aku ambil pekerjaan ini. Pantas saja Kaisar ingin menangkapmu. Siapapun yang memegang benda ini, dia tak akan bisa tenang. Kalau begitu, benda ini hanya akan membawa masalah. Terlalu berbahaya. Sudah bertahun-tahun warnanya masih belum pudar. Benda ini, untuk memecahkan kenari saja sepertinya susah. Hah, Pak Tua, apa kau sudah gila? Ini bisa dihukum mati. Apa yang kau lihat? Ini palsu, hahaha. Stempel giok yang asli sudah lama kucuri. Yang ini kubeli dari pasar loak dan kutaruh di istana. Jadi aku, demi sebuah barang palsu, dikejar-kejar oleh Kaisar kemana-mana. Itu adalah jaring langit dan bumi dari Liu Sanmen. Para pengawal dan prajurit dalam radius ratusan mil akan segera datang. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ayo pergi ke vilaku. Letaknya di hutan bambu ungu, 10 li dari sini. Di sana ada pasukan pribadiku. Bisa diandalkan tidak? Kakak ketigamu menghabiskan 5 juta tael perak untuk membangunnya. Lalat pun tidak akan bisa masuk. Ayo cepat pergi. Sudah sampai, ini tempatnya. Kekuatan super memang hebat. Mewah sekali. Bukakan pintu untuk tuan muda ini. Tuan muda ini sudah kembali, apa kalian tidak dengar? Atas perintah kepala keluarga, tangkap anak durhaka, Su Wansan. Hadiahnya 50.000 tael perak. Kepala keluarga, ayahku mau menangkapku, kakek pernah bilang. Kau menghabiskan seluruh harta keluarga demi seorang wanita. Dia akan mengusirmu dari keluarga. Sepertinya kau juga dikhianati. Buang semua angan-anganmu, bersiaplah untuk bertarung. Tangkap tuan muda. Tangkap dia. Beraninya mengkhianati tuan muda ini. Gaji kalian akan kupotong, semuanya, ikut aku. Ini adalah brankas rahasia keluarga Su. Turunlah. Ya Tuhan, banyak sekali. Anggap saja ini semua hadiah perkenalan untuk nenek. Gawat, perangkapnya aktif. Faktanya, emas yang lembut dan berkilau ini, semuanya harus. Mengambil sedikit lagi. Sedikit saja sudah cukup. Semuanya, sudah lama tidak bertemu, ya. Aku sudah tahu kalian akan menemukan keluarga Su. Kau sudah lama menyuap keluarga Su.
Uang bisa membuat hantu bekerja untukmu. Kepala keluarga Su lebih mencintai uang daripada putranya sendiri. Ayah. Dasar kau tua bangka. Shen Wuyu tidak benar-benar menginginkan stempel kekaisaran. Yang aku inginkan adalah kau. Untuk apa kau menginginkanku? Kalaupun kau peras sampai kering, dagingku tidak seberapa. Aku sudah menyelidiki asal-usulmu. Kau adalah keturunan dari gadis suci Sekte Iblis. Darahmu bisa membuat kekuatan seseorang meroket dan membuatnya hidup abadi. Ah, kalau kau hanya mau si gadis iblis, kau juga boleh membawaku. Omong kosong. Gadis suci Sekte Iblis itu hanya sebuah jabatan, bukan daging biksu Tong. HMPH, lebih baik aku percaya itu benar. Pengawal, alirkan airnya. Hahaha. Ini adalah air pelebur tulang yang mematikan. Semuanya, cepat cari tempat yang lebih tinggi. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat, itu apa? Mangkuk harta karun, itu kan cuma wastafel biasa. Bukan, menurut ilmu Kimen Dunjia. Posisi itu adalah pusat formasinya. Keluarga Su membangun brankas ini berdasarkan 5 elemen dan 8 trigram. Pintu kehidupan. Berada di tempat yang paling tidak mencolok. Lalu, bagaimana cara membuka pintu kehidupan ini? Kuserahkan padamu, Ye Xiao. Nek, cepat lompat ke saluran pembuangan. Brankasnya akan runtuh, ayo pergi. Hati-hati langkahmu. Hati-hati. Lihat si Wuyu, si pria idaman. Posisinya bahkan di belakang anjing. Sudah kubilang ini gerbang kehidupan. Di depan itu jalan keluarnya, ayo cepat. Akhirnya kita keluar, selokannya bau sekali. Gawat, ada penyergapan. Sudah aku katakan, kalian tidak akan bisa lari. Kecuali Shen Wuyu. Bunuh sisanya tanpa ampun. Ark. Ark. Celaka. Tak kusangka, anak orang kaya sepertimu ternyata jago berkelahi juga, iya. Muridku, sepertinya kali ini kita benar-benar akan habis dibantai. Mereka ini, para pria yang pernah kutinggalkan dan kutipu. Para pria yang bersumpah akan membunuhku. Tapi sekarang, demi aku, mereka bertarung mati-matian di kuburan massal ini. Hentikan, kenapa? Sudah berubah pikiran, bukankah kau menginginkan darahku? Benar, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, aku akan bunuh diri sekarang juga. Menumpahkan darahmu sampai habis, beraninya kau. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani kulakukan, aku Shen Wuyu. Jangan, jangan. Jika Wuyu mati, aku akan meracuni seluruh istana. Persetan. Semuanya, utangku pada kalian. Akan kubayar di kehidupan selanjutnya. Biarkan mereka pergi. Aku akan ikut denganmu kembali ke istana. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kau tidak punya pilihan. Kalau tidak, kau hanya akan membawa pulang mayatku. Baik, aku berjanji padamu. Aku tidak mau pergi. Selama kita masih hidup, pasti akan ada harapan. Kalian harus tetap hidup agar bisa menyelamatkanku. Bertahanlah, tunggu kami kembali, ayo, ayo, pergi. Ark. Hehe, sungguh mengharukan. Tapi, yang paling aku suka adalah menghancurkan hal-hal yang indah. Hahaha. Bawa dia ke penjara langit. Sudah mati belum? Kalau belum, bangun, waktunya mengambil darahmu. Darah kakak benar-benar sebuah harta karun. Kekuatanku saat ini meningkat pesat. Tunggu sampai jurus dewaku sempurna. Akan kutangkap semua kekasihmu itu. Lalu kubunuh mereka di hadapanmu. Kaisar bodoh, bicara dalam mimpi. Apa kau sedang bermimpi? Kau akan segera tahu.
Hahaha. Ha. King Feng, 100 tael, 200 tael, 300 tael, haha. Kenapa kalian semua ada di sini? Apa aku akan mati? Baguslah. Kalau mati, aku tidak perlu membayar utang. Aku di sini, kau tidak apa-apa. Apa mereka menyiksamu? Kau berutang 1 setel pakaian lagi padaku. Sudah puluhan tahun aku tidak membunuh. Orang-orang istana masih saja tidak berguna seperti ini. Wu Yong, kita terlambat. Bagaimana bisa jadi begini? Untuk mengumpulkan uang membeli bubuk mesiu, aku menjual rumah leluhur keluarga Su. Inikah yang disebut dunia persilatan? Inikah yang disebut cinta? Ayo pergi. Bertarung keluar dari penjara langit. Setelah jurus dewaku sempurna, kalian semua harus mati. Hahaha. Haha, sekelompok sampah melindungi Wu Yu. Sayang sekali, kau tidak bisa melindunginya. Tinggallah kalian semua di sini. Aku merasakan aliran panas bergejolak di dalam tubuhku. Ini semua adalah kekuatan garis keturunanku. Kaisar sialan itu sudah minum begitu banyak darah. Sudah waktunya membayar bunganya. Aku sudah tahu identitasmu tidak sederhana. Aku sudah menyempurnakan jurus dewaku. Karena aku bergolongan darah O dan kau bergolongan darah A. Golongan darah kita tidak cocok, mengerti? Kaisar sudah mati. Cepat lari. Kerajaan ini tidak boleh tanpa pemimpin. Ini adalah segel kekaisaran yang asli. Anda adalah pangeran, Anda yang harus memegang kendali. Segel kekaisaran negara Chuan ada di sini. Aku mewarisi tahta agung, mandatku berasal dari langit. Semoga perayaan ini abadi dan jaya. Hidup beta, hidup beta, hidup beta. Tinggallah dan jadilah permaisuriku. Istana terlalu membosankan, tidak cocok untukku. Aku sudah duga. Jangan takut, nanti aku akan datang mencarimu. Benar, kerahkan tenaga pada pergelangan tanganmu. Aduh, entah siapa yang masak kemarin. Anak-anak sampai sakit perut setelah memakannya. Pengeluaran bulan ini jebol lagi. Siapa yang membeli 100 ekor ayam panggang? Aku yang beli, nggak terima. Berhenti, kawan, dari mana kau? Aku dari gerbang Villa Wuyu. Ada apa? Aduh, Nona Wuyu. Ini adalah hadiah dari Yang Mulia untuk Anda bulan ini. Ini semua adalah upeti yang dipersembahkan dari berbagai daerah, loh. Yang Mulia berkata, kalau tidak cukup, bulan depan akan ada lagi. Bawa saja ke gudang. Hah, nikmatnya. Ini baru namanya kehidupan. Tapi, kalau gerombolan ini sudah berkumpul, tidak pernah ada hal baik yang terjadi. Bikin kesal setengah mati. Yang menyajikan teh dan menuang air, itu aku. Yang memasak dan menyiapkan makanan juga aku. Hari ini, aku harus dapat paha ayam ini. Kamu mau, justru tidak akan kubiarkan kamu memakannya. Dasar tidak punya sopan santun. Sedikit-sedikit ceramah soal hormati yang tua, sayangi yang muda. Makan, 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 taunya cuma makan. Pembagian kamarnya sudah beres. Siapa yang tidur di kamar utamamu? Beta adalah penguasa seluruh dunia. Maka dari itu, kamar utama seharusnya menjadi milik beta. Rumah ini aku yang bayar untuk membangunnya. Sudah sepantasnya pemilik rumah tidur di kamar utama. Para pendekar sekalian. Di dunia persilatan, kekuatanlah yang berkuasa.
Siapa yang menang berkelahi, dia yang dapat kamar itu. Atau lebih tepatnya, siapa yang masih hidup, dia yang dapat tidur di sana. Amitabha. Biksu hina ini bisa tidur di lantai saja. Selama para dermawan mengingat saya di dalam hati, saya bisa membahas tentang hati pencerahan sepanjang malam. Demi keharmonisan keluarga, bagaimana kalau kita terapkan sistem giliran? Atau diadakan seleksi untuk jabatan? Hari ini kalian akan berlomba mencuci baju dan memasak. Peserta pertama, Gu Qingfeng. Cuciannya sangat bersih. Bahkan serat kainnya sampai putus. 0 poin. 0 poin. Dijamin steril, tidak ada kuman yang tersisa. 0 poin. Karena curang, kamu didiskualifikasi. Babak kedua, memasak. Hidangan istana telah siap, tahu rebus. Kesederhanaan adalah kenikmatan sejati. Dilarang ikut kompetisi seumur hidup. Wah, aromanya wangi sekali. Pengawal, seret dia keluar, tidak perlu ikut kompetisi lagi. Kalian semua gugur. Villa ini untuk kalian saja. Aku lebih baik pergi mengembara di dunia persilatan. Tidak boleh, kami sudah susah payah menangkapmu. Kami tidak akan membiarkanmu kabur. Kami sudah berdiskusi. Karena kami semua tidak bisa memberimu kehidupan yang kamu inginkan, maka kami akan melatihmu menjadi orang terkuat. Ini jadwal pelajaranmu. Senin, Gu Qingfeng mengajar ilmu pedang. Selasa, Su Wansan mengajar manajemen keuangan. Rabu, Li Qianxing mengajar ilmu pengobatan. Kamis, Zhao Wuji mengajar ilmu tata negara. Jumat, Tai Shou mengajar investigasi kriminal. Sabtu, Liu Xianyin mengajar ilmu musik. Minggu, Wu Chen mengajar ajaran Buddha. Ye Xiao bertanggung jawab untuk belajar malam. Apa-apaan ini? Kalian mau melatihku jadi pasukan khusus, ya? Setelah kamu menjadi yang terhebat di dunia, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Aku tidak mau, aku menolak. Protes ditolak. 1 tahun kemudian, muncullah seorang iblis wanita di dunia persilatan. Ilmu pedangnya sangat lihai, sangat kaya dan royal. Menguasai ilmu racun, membunuh orang sesuka hati. Juga bisa memecahkan kasus dan mengajarkan ajaran Buddha. Kemanapun dia pergi, tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Semua perguruan besar gemetar ketakutan. Mulai sekarang, dilarang berkelahi di kediaman ini. Dilarang menggunakan racun. Dilarang pamer kekayaan. Apalagi bermain musik di tengah malam. Tidak masalah. Kalau begitu, siapa yang tidur di kamar utama malam ini? Pedang ini yang tidur di kamar utama. Ada yang keberatan. Aku, Shen Wuyu. Punya uang, punya kebebasan, punya ilmu bela diri. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Dan juga segerombolan pengacau yang tak bisa kusingkirkan ini. Ini semua sudah cukup. Lagi pula, di dunia persilatan yang kacau ini, bisa tetap hidup dan masih bisa membuat onar adalah kebahagiaan terbesar.